Silakan Pak Mulyawan, kesempatannya kami berikan kepada Pak Mulyawan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan dan undangannya dari tim Amerta. Saya kira dalam kesempatan ini saya mungkin hanya mencoba untuk share saja tentang kondisi secara aktual yang ada di dunia pertambangan saat ini. Begitu. Bapak Ibu sekalian, jadi kita pahami bersama bahwa dalam abad ini saja paling tidak sudah terjadi 4 kali outbreak dan kemudian ditambah dengan saat ini ya menjadi 5 kali. Hampir semua epidemi yang terjadi sebenarnya dari tahun 1751 itu sekarang sudah bukan lagi menjadi sebuah ancaman begitu. Mulai dari polio misalnya, difteri ya, kemudian cacar kuning, kemudian rabies, kolera, tipus dan lain-lainnya itu sudah mendapatkan vaksinnya sehingga tidak ada permasalahan yang timbul di saat inilah. Gitu. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini saya ambil kemarin dari sebuah lembaga firma intelijen yang melakukan assessment kenapa COVID ini berbeda dengan yang lain. Jadi di dalam konteks crisis management, kalau kita membuat skemanya, perbandingan tentang sejauh mana kekuatan virus ini dalam menyebarkan penularannya dan juga ancamannya, maka kita bisa membandingkan antara SARS, bird flu, Ebola, MERS, swine flu, dan COVID. Ya. Terlihat bahwa memang COVID ini daya tularnya cukup tinggi dan sebagai sebuah ancaman juga tinggi. Gitu. Oleh karena itu memang kita melihat bahwa secara umum sampai hari ini itu sekitar 50% orang yang terkena COVID ini sebenarnya bisa dikatakan OTG ya, atau ODP begitu, tetapi dia menularkan kemana-mana. Begitu. Jadi dalam sebuah simulasi itu satu orang bisa menularkan kepada 5 dan kemudian exposure-nya kepada 100 orang. Nah demikian juga dari 5 orang itu kalau kena yang menjadi PDP 25 orang, exposure-nya menjadi 500 orang. Jadi multiplier efeknya sangat luar biasa. Ya. Nah, perbedaannya di SARS dan MERS itu baru menular ketika si penderitanya itu memang sakit. Dia sudah sakit, dia menularkan. Sedangkan di COVID ini, orang tanpa gejala pun, tanpa simptom bisa menularkan. Nah, ini yang membuat jauh lebih mematikan. Di saat-saat awal itu memang kira-kira diprediksi hanya 2% ya, kemungkinan mortality rate-nya. Tetapi kemudian WHO meralat menjadi 3,4%. Hanya saat ini dari data aktual itu kira-kira sudah 6,9%, sementara di Indonesia masih 8, jadi memang death rate-nya sangat tinggi. Oleh karena itu ini merupakan sebuah ancaman yang nyata kepada karyawan dan kepada bisnis kita. Gitu. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah yang cukup kuat karena virus ini masalahnya juga terus melakukan mutasi, ya, akan berpindah-pindah begitu. So, kita teruskan lagi sebagai sebuah karakteristik dari sebuah krisis, kita bisa melihat ini beberapa hal yang secara umum tentunya kita hadapi lah ya. Ada ancaman nyata kepada kita secara fisik, kemudian kita dan juga karyawan kita mengalami kebingungan, ya, ketidakjelasan, tekanan, stres, apakah karena mengurus gaji karyawan, apakah mengurus diri kita sendiri, mengurus kantor, melakukan disinfektan, kemudian membeli
berebut membeli masker dan seterusnya. Ini sebuah hal yang irregular, yang tidak common, yang extraordinary, yang harus kita hadapi sebagai tugas-tugas tambahan. Kemudian juga karyawan-karyawan yang penting, yang pokok itu bisa saja dia sakit, dia takut, dia apa, sehingga faktor-faktor ini menambah masalah krisis yang terjadi di perusahaan. Juga sulit bagi kita untuk melaksanakan pekerjaan seperti biasa sehari-hari. Kita membutuhkan bantuan support dari luar, kemudian lack of clear information. Jadi apa yang terjadi saat ini itu juga sangat penting, dan tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Kita punya keterbatasan waktu dalam mengambil keputusan karena banyak working from home, banyak masalah di internet, bandwidth, dan seterusnya. Kemudian tentu dari customer, dari supplier sudah mulai menanyakan penagihan, misalnya pembayaran dan seterusnya. Padahal di sisi yang lain belum ada pemasukan. Kenapa demikian? Karena orang finance dan orang logistik mungkin bekerjanya dalam limited time, sementara supplier dan customer-nya juga demikian, kantornya ya, termasuk pemerintah. Jadi pelayanan-pelayanan banyak yang terdisrupsi ya. Nah, itu beberapa hal yang kita pahami dan kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, kalau kita lanjutkan tentang pentingnya untuk melakukan business continuity plan ini, sebenarnya sampai saat ini itu belum ada kejelasan apa yang bisa membebaskan kita dari masalah yang ada ini. Jadi yang jelas sekarang itu istilahnya ya old school is the only school for now. Gitu ya. Old school-nya itu ya social distance, karantina, jangan ngumpul, PSBB, cuci tangan, ya, memakai masker dan sebagainya. Nah, ini bagaimana diterapkannya di dalam dunia bisnis? Karena jelas semua bisnis kena ya, any size, any location, kemudian juga kena dengan outbreak ini ya. Sebenarnya business continuity plan ini adalah bermanfaat kalau memang dia bisa diimplementasikan, tidak bersifat teoritis. Jadi sesuai dengan situasi dan jenis bisnisnya itu, orang bisa melakukan beberapa macam inovasi dan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Karena saat ini perubahan terjadi detik demi detik ya. Misalnya kemarin kami di tambang itu harus melakukan roster karyawan. Dalam 1 bulan kira-kira bisa 100-150 orang. Nah, tiba-tiba tidak boleh terbang, kemudian tiba-tiba Garuda mengeluarkan khusus untuk bisnis visa, tapi beberapa jam kemudian dicabut lagi dan seterusnya ya. Jadi perubahan-perubahan ini mengakibatkan terganggunya bisnis. Kita lanjutkan, oleh karena itu kita sangat perlu membuat planning yang tepat ya. Yang pertama tentu kita harus menentukan essential people. Jadi mana posisi-posisi yang memang sangat penting, ya, key position yang harus ada, yang harus berjalan supaya roda bisnis kita tetap bisa dilakukan. Jadi untuk itu tentu ada key people yang juga penting. Ya. Key people ini tentu mulai dari atas dan kemudian di tengah dan di bawah untuk approval dan seterusnya. Ya. Jadi kita pahami bersama bahwa saat-saat ini itu banyak sekali layanan-layanan IT yang sudah tidak mahal, bisa cepat dan reliable gitu ya, bisa digunakan sebagai support dalam bisnis ini dengan digital, dengan distance lah ya, distance bisnis begitu, termasuk dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Di satu sisi akan lebih efisien, lebih efektif,
Di sisi lain juga memang memerlukan infrastruktur yang cukup baik, termasuk untuk keamanan misalnya. Nah, tetapi juga kita pahami bahwa ada karyawan-karyawan yang mungkin tidak bisa working from home. Misalnya kalau di tambang itu ya tentu jelas operator-operator dozer, operator ekskavator, kemudian orang-orang engineer dan sebagainya ya. Tetapi orang-orang exploration kita suruh working from home atau diistirahatkan dulu begitu misalnya. Sebagian finance juga dikurangi, sebagian HR dikurangi dan seterusnya. Kita menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini ternyata yang sangat-sangat penting itu adalah justru karyawan di level bawah, di level operator, di level driver dan sebagainya itu menjadi andalan yang sangat diperlukan. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini semua? Pertama harus kita set up yang namanya crisis management team. Kita lihat di dalam slide berikutnya bahwa kita harus men-set up sebuah tim, sebuah structure yang khusus untuk menghadapi krisis ini. Jadi tidak bisa didekati dengan yang sudah ada. Kita harus melihat, katakanlah di dalam taraf level head office dengan membuat crisis management team, kemudian di level kedua emergency management team, di lapangan kita membuat field response team. Ini tergantung size of organization ya. Katakanlah kalau head office-nya di luar negeri, CMT-nya di luar negeri. Tapi kalau itu di Jakarta ya cukup 2 level, CMT dan EMT misalnya. Nah tentu kita harus menyiapkan semua communication plan-nya dengan baik. Baik internal, eksternal, infrastrukturnya. Tidak hanya communication plan ini terhadap customer atau IT minded begitu, tapi juga terhadap supplier kita. Koordinasi semua dilakukan lewat online system ya, dengan email dan sebagainya. Karena kantor sendiri sudah tidak menerima tamu. Jadi kantor saya sendiri sudah sebulan ini sudah tidak menerima tamu. Semuanya dilakukan lewat online system atau ada box yang diberikan khusus untuk barang-barang dan sebagainya. Nah, tentu setelah itu harus melewati proses-proses disinfektan dan sebagainya. Yang berikut kita harus membuat crisis management plan harusnya ya, terutama untuk plan untuk manusia, untuk logistik, untuk media dan sebagainya. Logistik dalam konteks ini fuel misalnya spare part untuk ditambang dan sebagainya ya. Nah, kegiatannya before, during dan post crisis management. Kita lihat salah satu contohnya before. Sebenarnya pada saat bird flu ya, lanjut ke slide berikutnya itu pada tahun 2009 kalau saya nggak salah, 2006 ya. Saya sendiri sudah pernah mengadakan exercise ini dengan meminta karyawan untuk bekerja di rumah, memanfaatkan telepon satelit, waktu itu masih BlackBerry dan segala macam, selama 1 hari mencatat suhu tubuh orang di rumahnya, kemudian memberikan edukasi kepada tetangga-tetangganya, kemudian menjalankan skenario kalau misalnya ada yang terkena tetangganya atau keluarganya dan sebagainya, medical evacuation dan seterusnya. Jadi persiapan ini sangat penting untuk bisa kita hadapi kondisi yang ada. Kita lanjutkan, prinsipnya adalah melakukan job safety analysis lah misalnya ya. Di sini secara umum aja saya kira Bapak Ibu juga tahu. Yang penting ada tiga tahapan yang harus kita protect. Yang pertama itu yang harus kita protect adalah manusia, ya, karyawan kita, jiwa. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah reputasi. Yang ketiga baru aset. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang kita peroleh itu berdasarkan 3 hal ini. Kita lihat sedikit tentang business risk summary dalam slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa masing-masing membuat sendiri ya. Misalnya kalau untuk di saya tentu ada camp-camp karyawan di
tambang. Jadi bagaimana kalau terjadi multiple case saat ini, misalnya ada sekian orang yang kena karyawan kita, nah, konsekuensinya apa? Kemungkinan terjadinya bagaimana? Risk-nya termasuk dalam hal apa? Jadi harus ada evaluasi secara detail ya. Bisa saja, oh ini mungkin bisa saja terjadi ya, konsekuensinya kecil tapi. Atau ya ini mungkin tetapi kemungkinan terjadinya kecil. Itu hal-hal yang harus kita lihat. Jadi multiple case pandemic tidak hanya di camp tetapi di komunitas. Jadi saat ini misalnya di tempat kami kena di desa-desa di sekitar tambang karena ada masyarakat yang ke goa, ya yang doa istimewa ulama itu pulang mereka kena dan menularkan di desa-desa sekitar tambang. Ini menjadi masalah yang berat karena karyawan kita 70 sekian persen tinggal di desa-desa tersebut. Apakah perlu dilakukan lockdown? Ada kemudian delay dari makanan untuk kantin di karyawan, kemudian delay tentang fuel untuk alat-alat berat, kemudian ada delay spare part ya, dan kemungkinan masyarakat sekitar tambang bulan-bulan September, Oktober itu juga bisa jadi ketika logistik di Indonesia mengalami masalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, maka bisa saja terjadi unrest misalnya begitu ya, demonstrasi dan sebagainya. Ini semua harus diakses untuk konteks bisnis plan kita ya. Lanjut. Nah ini business risk diagram yang mungkin Anda bisa buat sendiri. Yang vertikal itu konsekuensinya dan yang horizontal adalah kemungkinan terjadinya. Itu nanti tinggal diisi jenis krisisnya seperti apa. Lanjutkan pada berikutnya. Yang penting dalam hal ini adalah people and organization risk. Jadi kita harus membuat mapping organisasi kita dengan tujuan bahwa kita bisa mengidentifikasi key people-nya. Ya. Siapa-siapa yang harus masuk, siapa yang tadi tidak. Ya. Dan juga harus membuat multiple option. Ya. Intinya adalah begini, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Itu yang harus dipegang. Jadi Anda harus membuat, kalau ini sakit, ini kena, siapa penggantinya. Harus ada alternate 1, alternate 2. Ya. Itu harus dibuat. Prosesnya, jadi kita harus paham betul bisnis proses yang ada. Mapping ini sangat diperlukan untuk melihat proses apa yang sangat-sangat riskan. Misalnya di dalam tambang dalam konteks penyediaan fuel, kemudian roster karyawan dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting termasuk spare part. Sistem risknya juga kita harus lihat bagaimana IT infrastructure yang kita miliki. Apakah sudah cukup security-nya dan apakah bisa menjangkau misalnya di remote area, di cabang-cabang, di kantor pusat dan sebagainya. Bisakah itu bekerja dari rumah dan sebagainya. Ini harus dilihat. Telecommunication risk itu juga networking dengan organisasi dan sebagainya. Dan yang terakhir supply chain seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan supply logistik yang masuk termasuk bahan pokok untuk makanan karyawan. Kita lanjutkan. Understanding of business process. Jadi ini contohnya saja human resources in the management industry, roster system. Misalnya saya berikan contoh di kami itu rosternya 4 minggu. On 2 minggu dia pulang di rumah. Sekarang karena sistem ini maka ketika dia pulang dia harus mengisolasi diri 14 hari di kotanya. Mungkin di rumah, mungkin di tempat lain. Nah, 14 hari kemudian dia baru boleh bersama dengan keluarganya. Artinya sudah 28 hari. Kemudian ketika dia kembali bekerja, maka 14 hari di tambang kita juga harus mengisolasi diri. Karena dia datang dari zona merah, misalnya dari Jakarta. Jadi secara praktis itu ada
berapa? 42 hari ya. 14 tambah 14 hari. Dia tidak bekerja. Hanya untuk membuat supaya tambang kita itu imun ya. Tambahan kita itu supaya dalam konteks yang ya tidak bisa steril tapi imun paling tidak. Bagaimana local people traveling, kontraktor juga harus diatur. Operationnya jelas kita 24 jam, 7 hari, 365 hari, high risk, open air, ya, communication, IT di daerah remote dan seterusnya. Community juga harus karena karyawan tadi yang saya sampaikan tinggal di sana dan juga bisa terjadi penularan dari mereka. Logistik sudah saya ceritakan, remote area sudah saya sampaikan tadi. Intinya kalau kita lihat, ini saya ambil kemarin dari beberapa tempat, kita harus membedakan karyawan yang ditempatkan dalam sebuah working space yang imun. Jadi tambang itu, camp itu harus imun. Caranya bagaimana? Misalnya, seperti tadi yang saya sampaikan, karyawan yang masuk di tempat kami itu pulang dari Jakarta, balik ke sana, hari pertama kita kasih rapid test. Karena dia akan 14 hari di sana ya. Hari pertama atau hari kedua atau hari ketiga itu kita kasih rapid test. Dan nanti hari ke-14 sebelum dia masuk, itu kita rapid test lagi. Kalau memang negatif semua, baru dia masuk. Tapi kalau ada yang satu yang positif, maka kita kasih ke PCR, ke rumah sakit rujukan. Jadi memang ini menjadi long roster, menjadi 84 kalau di kami itu, rosternya diubah. Dan kemudian untuk karyawan kalau positif bagaimana gitu, 14 hari isolasi, harus disewakan hotel dan sebagainya, termasuk karyawan yang mau masuk tadi itu. Saat ini misalnya ada 76 orang dari Jawa yang ada di tempat kami di Palangkaraya, harus disewakan satu hotel khusus untuk isolasi 14 harinya itu. Termasuk kalau dia positif ya harus dilakukan langkah-langkah dengan rumah sakit rujukan. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa kita harus memisahkan karyawan yang vulnerable, yang rapuh bisa tertular, dan karyawan yang sudah kita lakukan tes yang relatively bisa bersih ya, atau imun lah. Kita harus membuat tempat kerja yang aman untuk partner, customer, ya, komunitas dan sebagainya. Pengaturan kalau ketemu dan kemudian tempat itu juga harus ada pengukuran suhu tiap hari 2 kali, tempat cuci tangan, masker, physical distancing. Jadi di kantin itu tentu harus dikurangi. Dan yang paling penting juga mungkin diganti menjadi lunchbox. Sementara seluruh pelayan-pelayan catering services itu semua harus di rapid test juga. Ini hanya untuk menjaga supaya services itu bisa aman. Kita lanjutkan. Nah, ini customer kita harus perhatikan karena mereka lah yang penting bagi kita. Kita teruskan satu slide saja. Kita tahu persis summary-nya bahwa sampai hari ini belum ada vaksin dari COVID itu. Kalaupun bisa diproduksi mungkin paling cepat 2021, bulan apa belum tahu karena perlu uji coba, perlu produksi massal dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita harus juga prepare kemungkinan terjadinya gelombang kedua. Jadi endingnya bagaimana, post ini juga sudah harus dipertimbangkan ya. Ini soal business survival, continuity dan survival. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya kira berikutnya adalah slide apresiasi dari SDM dan sebagainya. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kita dalam berdiskusi nanti. Terima kasih.